IV. Suntikan IV. Kalau pasien sudah terpasang infus sih gampang. Udah terpasang infus kan ada karet yang nonjol di sini. Kalian udah pernah lihat selang infusnya kan ya? Ada karet yang benjol di sini loh. Itu buat tempat penyuntikannya. Itu gampang, nggak perlu teknik. Tapi kalau pasiennya belum terpasang infus, contoh kondisi darurat, pasien nyeri banget ya, entah karena kolik renal misalnya atau karena fraktur, kecelakaan kayak gitu, mengeluh nyerinya tuh sampai teriak-teriak kayak gitu, tidak kondusif gitu lah. Kalau nunggu ketorolognya tuh injeksi via infus kelamaan. Infus lebih lama daripada injeksi langsung kan. Kalau infus kan persiapannya banyak, ada flapotnya, ada plaster, ada avokatnya, ada selang infusnya banyak. Sehingga langsung misalnya ketorolog ambil pakai ampul, ceklek, masukin sini. Nah, itu kita harus paham lokasi venanya. Nah, kita belajar vena. Ada tourniquet namanya. Ada apa enggak ya tourniquet? Enggak ada ya. Tourniquet. Tourniquet nanti untuk membantu membendung biar nanti venanya itu nonjol gitu. Nah, terus vena ini itu letaknya macam-macam, setiap orang bisa beda-beda. Sekarang buka punya kalian masing-masing, ini venanya masing-masing. Diamati sama temen yang satunya, yang sebelahnya. Ada yang lurus, ada yang menggok, ada yang di posisi tengah, ada yang medial, ada yang lateral. Nah, oke, ini cukup jelas. Ini ya, tapi ini tipis. Ini kemungkinan pecah juga memungkinkan pecah, gitu ya. Terus ada lagi. Nah, ini di sini. Ini coba lihat ya bunga. Bunga ini. Oke. Gini teman-teman, ada yang letaknya tuh di bawahnya arteri brachialis. Ada. Jadi kalau buat kalian yang masih pemula, perlu hati-hati, bukan kalian khawatirnya tuh terlalu dalam. Kalian tuh sukanya tuh terlalu kayak gini, terlalu menukik kayak gitu. Akhirnya nembus ke dalam. Hati-hati. Ini cukup 15 sampai 30 derajat aja, ini cukup diganjel satu jari aja kayak gini. Gitu ya. Kalau di buku berapa derajat ya? 15 sampai 30 ya. Tuh. Terus itu vena. Nah, apakah venanya harus di vena mediana cubiti? Kalau untuk penyuntikan obat memang umumnya di sini, pengambilan darah juga iya. Kenapa? Karena di sini kulitnya lebih tipis dan sarafnya lebih sedikit sehingga rasa sakitnya lebih minimalis. Untuk pengambilan darah sebenarnya enggak di vena cubiti nggak apa-apa. Di jari misalnya, di jari ini ada ya, lebih menonjol kadang-kadang. Jadi kalian coba nih di vena digitorum nih, ini ada. Tapi kalau mau ngambil darah di sini itu terlalu kecil volumenya. Kalau yang ada di sini itu kan kumpulan vena dari sini kumpul di sini kan. Tapi kalau yang di sini bisa ngambil 3 cc itu beberapa kali nunggu, ceplus masuk, disedot ada darah, disedot lagi habis nggak ada, nunggu lagi nyampe buka puasa misalnya gitu ya, nunggu lagi sedot ada lagi, baru dapat 1 cc, nunggu nyampe lebaran itu dapat lagi 2,5 cc, aduh nunggu lama lagi, nunggu lagi gitu. Itu kekurangan itu kalau ngambil darah ya. Terus apakah kalau menyuntikan obat itu harus yang ada di tempat infusnya atau yang tidak ada? Kalau untuk menyuntikan obat bebas sih, mau di tempat yang ada infusnya ataupun tidak, nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau untuk pengambilan spesimen darah itu jangan yang ada infusnya, atau kalau terpaksa ada infusnya harus di posisi distal. Contoh begini, ada infus di sini, infusnya di sini. Nah, mohon maaf, ada pasien yang tangannya diamputasi, yang satu diamputasi kan nggak ada tangan lagi. Ini satu-satunya ngambil darahnya cuma di sini, tapi jangan di atasnya, harus di distalnya sini. Sehingga data hasil lab yang dikirim ke patologi klinik itu tidak bercampur dengan infus. Kan di sini belum kecampur, kan vena nggak bisa balik ke sana terus, nggak bisa balik ke sini gitu ya. Nah, terus kalau ada 2 sih, kalau ada 2 kondisinya lengkap, infusnya di kiri, di kanan ya, infusnya di kanan, ambil sampelnya di sini kayak gitu. Gitu. Cukup jelas? Ya. Terus apa lagi ya? IV tadi prinsipnya aspirasi harus keluar darah. Ini sih, baik.
Tapi dari kamu mukanya nggak ngapak gitu loh guys. Ya. Bukan ngapak. Si muka ngapak sih siapa ya? Ini jadi ngapak ya. Kamu ngapak nggak? Bukan. Enggak, jadi mukanya ngapak aja. Kalau keturunan ngapak kali ya. Naturalisasi ya. Oh iya. Aslinya mana kamu? Saya lahir di sini tapi pas kecil di Kendal. Oh ya Bob tetap nang kaya lah di Banyumas ya Bob. Nah iya. Produk kendala semua keluarganya Ini sedang kita perang. mau masukin obatnya NaCl. Enggak bareng sama dan nanti pulang pulang kan ini kalau pulang neng Ini habis. Iwe nggak jadi apa gimana nggak jadi praktik nggak jadi praktik kamu dah Di sana kunci. Ini kan udah dari sini ya. nanti aku jam berapa ya kamu masih jam 3 berserah sampai jam 6 jam capek kan 2 Ya teman-teman, kenapa saya ngambilnya 3 cc? Karena yang jarumnya kecil. Ya perhatikan sini. Saya ambil contoh pakai ini ya, jarum ini. Kalau yang 3, ini kan punya jarumnya 10 cc ya. Ini kita harus cek ke diri kita juga bahwa saya mampu nggak untuk ngambil darahnya di sini kayak gitu. Nah, kita perlu punya sensitivitas ngukur. Segini nih vena, jarum segini nih bisa masuk apa enggak diameternya. Nah, misalnya diukur ya segini ya. Ini jarum terlalu besar. Saya langsung bisa ngukur ini terlalu besar kalau buat masuk sini. Makanya saya ngambil yang 3 cc yang kecil. Terus milih pembuluh darahnya yang lurus, yang tidak bercabang. Misalnya bercabang ini ya, Richard. Kamu panggilnya siapa? Richard. Richard. Ini kan nyabang. Jangan ngambilnya di sini. Setelah ini kan bercabang kayak gini ya. Khawatirnya pas dimasukkan ke sana, itu pas kena mentok itunya percabangannya. Gitu. Atau dari percabangan menjadi satu. Jangan pas di percabangannya. Gitu ya. Terus melihat juga vena. Ini punya Richard agak panjang yang kelihatan, sehingga memungkinkan kita punya pandangan yang luas, yang lebih spernya itu agak panjang untuk menentukan titik vena mana yang akan diambil. Kalau pada orang tertentu kadang ada yang pendek. Contoh pinjam pulpen deh, punya kamu ya, pinjam. Misal ini cuman kelihatannya misal ya, cuman segini doang. Misal segini doang. Nah, maka kalau kayak gini nih, yang cuman segini doang, sekomplek doang, kalau mau diinjeksi, kita tuh harus melihat ini jangan terlalu ke atas, jangan terlalu proksimal. Kalau terlalu proksimal, dulu pernah mahasiswa yang profesi waktu lagi open lab dia jadi salah. Terlalu ke atas ini, ceplus. Lah ketika jarumnya masuk ke dalam, nggak tahu venanya yang mana, nggak kelihatan. Sehingga kita harusnya dari arah bawah, dari distal, terus masuk, setelah itu dimasukin jarumnya. Gitu ya. Kalau yang kelihatannya kecil atau cuman sedikit gitu ya pilihannya. tahu aja Kamu jawab ya. kamu udah apa gue sih belum udah ya ini coba aja nanti lah kok aja Ini dicoba di sini suaranya pakai torniket. Teman-teman, kita punya pakai torniket adalah untuk menegaskan posisi tangannya sama venanya. yang cewek ya Nah, itu ada kalau kamu otot berani enggak benar-benar berbeda ya. tadi lu lemak Ingat, doang manusia jangan sombong ya, kalah sama nyamuk. Ya, teman bisa dari sakit ya, nggak apa-apa di. Bisa kalau gagal nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Karena ini saya sendiri merasa aduh ya terlalu tipis, ini cukup jelas, tapi kayaknya agak tipis. Saya khawatir juga pecah. Nah, lalu Pak kalau misalnya ini teori dulu ya, kalau pecah bagaimana? Iya, kita harus tetap ambil darah lagi, tapi beda tempat lagi. Jangan terus banjuran tuh ya kemudian gitu ya. Kalau ini pecah terus sehingga tidak diambil darah, itu
nanti dimarahin sama perawatnya. Kan ini pasien, misalnya pasien DBD, harus segera cek darahnya memang setiap hari. Ya nggak cuma DBD aja, yang lainnya juga ya kimia klinik, darah lengkap dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau di sini gagal, ya ganti yang tempat yang lainnya kayak gitu. Obat kalau misalnya harus masuk ketorolak ya, masuk ke sini ternyata nggak masuk, pindah ke tempat yang lainnya. Karena kalau pasien tidak diberikan ketorolak, nyeri hebat, nanti jembalitan dia, lebih membahayakan. Ya contoh pada kasus yang polikrenal, sakitnya luar biasa, dia tuh sampai teriak-teriak, kan berisik tanggane ya Mbok. Ya iya, ini tanggane kuburan sih ada wong meneng yo. Ya kan orang mati kan diem. Terus ini kalau mau pakai tourniquet, kalau pakai tourniquet kalian jangan lupa setelah kayak gini, ini kan terbentuk darahnya. Ketika kulit sudah masuk, sebelum ke sana dibuka, ya barulah diambil darahnya atau disemprot, disemprot apa, diinjeksikan masuk. Kalau di ini posisinya masih seperti ini, darahnya kan terbendung. Lah setelah masuk kita suntikan malah muncrat darahnya. Ya kan ini lagi dibendung sehingga darahnya muncrat gitu. Nah sehingga kalau pada pasien yang contoh kayak kemarin yang kelas C, saya kebetulan si siapa ya namanya Jen, nah saya lupa, ini venanya cukup jelas, jadi saya tidak perlu tourniquet. Karena apa? Tourniquet kadang juga membantu tapi lupa. Udah membantu kita menentukan adanya vena, tapi pas udah disuntik kayak gini kita lupa nggak ngelepas. Pernah kejadiannya dulu waktu open lab mahasiswa yang profesi, lupa nggak ngelepas, jadinya darahnya muncrat. Ya karena di sini ditahan sih, ada lubang sedikit ya muncrat jadinya. Ya kan? Setelah dapat dibuka lalu disedot. Kalau ngambil darah, kalau masukin obat plus ceklek masukin obat. Jelas? Oke, sekarang kita mau melaksanakan yang sebenarnya. Itu ya Mas Rizal, nggak apa-apa ya. Oke. Ini pakai NaCl liquid ya. Apa mau pesan H2SO4 itu air aki ya? Langsung aja air kelapa. Tapi biar kamu bisa nyetrum ya. Mabuk banget wajar. Oh iya, yang sediaan ampul, Punya elemen. sediaan ampul saya belum mengajarkan ya nanti ya. Setengah sesi aja lah ya. Apa hal ya? Ini. Nah, mohon. Saya satu aja ya. Nyari. Ya, tapi kamu siap-siap ya, Rik. Sakit ya. Nah, ini belum masuk ke pembuluh darahnya. Richard nangis. Kelihatan dia nggak kelihatan. Coba pakai tourniquet ya. Ya, saya tadi udah bilang dari awal ya, saya agak ragu-ragu nih karena kayak agak kecil nih. Ya. Baiknya 20 cm di atas tempat penyuntikan ya. 20 cm di atas tempat penyuntikan. Oke. Dan di sana kayak ketakutan malah ya. Jadi sebentar ikuti saya, bukan saya lupa apa buka intinya. Nah, ini kamu saja dulu. Nih saya kasih tahu contoh nih kalau terjadi pembengkakan atau flebitis. Tenang aja, nggak apa-apa, biarin aja, nanti akan sembuh dengan sendirinya. Kalau pasien rewel terus ya kasih aja salepin heparin gitu aja, disalep heparin. Ini masih punya kamu tadi, bukan punya orang lain gitu loh, Jad. Iya. Apa di sini aja ya, Jad ya? Nah, yang ini ya, nih, bentar saya geser. Bukannya panik.
Silo, saya agak silo nih. Kecil soalnya. Matiin aja lampunya. Di sini. Nah, masuk tuh. Ya, masuk. Nah, ada darahnya, lihat ada darahnya tuh. Ada darah? Masukin. Oke. Push. Oke, ininya apa alkohol? Nah. Oke ya, masukin cuma dikit aja ya. Ini bukti ada darahnya, berarti benar. Ya? Terus, Pak, ketika udah ada darahnya, tapi pas diinjeksikan kok melendung, berarti itu kemungkinan kita tuh ketarik dikit sehingga keluar dari vena. Contoh begini, AC nyalain lagi, ini udah selesai. Nah, jadi begini ya, yang namanya pembuluh darah tuh kan berupa selang kayak gini. Ini ibaratnya tuh suntikannya blus masuk ke sini kayak gini ya. Tapi pas kita lagi mau injeksi, ini kita tarik dikit, akhirnya kan di luar. Nah sehingga ketika kita masukin obatnya, ini berada di luar vaskuler. Itu yang menyebabkan kenapa jadinya melendung. Nah gitu. Itu seringkali kalau kita ragu-ragu, kita tremor, gemeteran, terus kita dapetin vena yang kecil, itu seringkali. Pernah juga kayak gini. Plus udah masuk, ada darahnya, malah tambah dimasukin lagi. Nah, kemarin itu dimasukin lagi, pas lagi diinjeksi, malah melendung. Ya iya, karena ketembusan, nembus dari venanya, gitu ya. Jadi jangan nembus vena, jangan kurang dari vena, pas di venanya, gitu ya. Cukup jelas? Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tepuk tangan buat Richard. Terus Bapak Anam nggak ada. Terus ini yang terakhir ya